Di full screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat ya. Dengar-dengar di Jakarta lagi musim flu Singapura lah, flu-flu yang lain. Semoga sehat-sehat juga anak-anaknya di rumah. Sebelum mulai, mau memperkenalkan diri lagi, nama saya Faras. Biasa dipanggil Faras, ada juga yang panggilnya Ayas, terserah. Tapi kalau sama psikolog tuh panggilnya Mbak aja, emang gak ada panggilan khusus, biar ikrip gitu ya. Saya sebenarnya psikolog anak, tapi dalam berpraktik ya biasa lah ya yang datang ibunya atau ayahnya ngomongin anak, tapi sebenarnya ternyata ibu sama ayahnya juga punya masalah gitu. Jadi ujung-ujungnya menjadi psikolog keluarga juga gitu dari Arsanara Development Partner, biro yang saya dirikan bersama teman-teman psikolog dari berbagai peminatan yang sama-sama kuliah di UI. Gitu, hari ini kita mau bahas tentang puasa, tapi mungkin saya mau tahu dulu dong, yang ikut sesi hari ini, terutama yang udah datang di Zoom, anaknya pada usia berapakah, biar kebayang, apakah masih pada usia TK, atau udah SD, atau udah SMP, boleh share di chat, kira-kira anaknya sudah mulai puasa atau belum sih tahun ini, 4 tahun, 5 tahun, oke. Umur-umur ini ya abu-abu ya mau mulai puasa udah siap apa belum? Oke. 4,5 tahun ya. Oke. Lumayan sama ya anakku juga umurnya 2 minggu lagi 5 tahun. Jadi memang lagi di usia yang kayak ini tahun ini udah mulai bisa puasa atau belum ya gitu nanti kita bahas sama-sama. Tapi sebelum mulai mungkin mau menyamakan mengingatkan dulu gitu kenapa kita ngomongin anak kenapa harus puasa sih kok kayak tega banget gitu ya nyuruh anak puasa, apalagi yang ada di sini yang punya pengalaman anaknya makannya susah. Aku iya banget sih dari bayi makannya susah, naikin berat badannya berat gitu. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, harus apa puasa gitu-gitu ya. Tapi kita perlu ingat bahwa memang dari segi agama kita punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anak kita tentang untuk beribadah gitu sebenarnya. Jadi memang kita punya kewajiban untuk memperkenalkan ritual-ritual agama dan maknanya gitu meskipun tentu disesuaikan juga dengan kesiapan anak gitu ya dan untuk ajaran sholat aja sholat itu kan benar-benar fondasi ya. Dari hadis itu anak diwajibkan sholat orang tua diwajibkan untuk mengajarkan anaknya sholat ketika usia 7 tahun dan di sini pukul tapi saya tidak memaknai pukulan itu sebagai sesuatu yang apa apa sih istilahnya literal gitu ya, tapi intinya adalah kita perlu lebih strict ketika anak usianya sudah 10 tahun. Artinya, kalau anaknya belum 7 tahun, sebenarnya dari agama aja belum ngewajibin gitu buat kita kayak lebih strict. Lu kamu harus puasa gitu. Sebenarnya ya kata Rasulullah aja enggak gitu. Kenapa kita strict banget gitu. Mungkin beberapa hal yang perlu kita pahami dulu bersama-sama bahwa secara agama ritual-ritual ibadah itu orang tua harus mulai memperkenalkan paling tidak ketika anaknya usianya 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Kalau dari perkembangan anak, 7 tahun itu adalah usia di mana anak sudah mulai bisa berpikir logis, kontrol dirinya sudah mulai lebih baik, karena kemampuan kontrol diri itu di otak baru mulai berkembang ketika anaknya usianya 3 tahun, tapi pelan-pelan banget baru sempurna ketika udah usia 20 tahunan. Jadi belum belum tuntas tuh perkembangan anak kita untuk mengontrol diri. Makanya mungkin anak-anak kita tadi yang usianya balita terutama ya masih di bawah 7 tahun gitu masih gampang marah, masih suka kok susah dibilangin banget gitu, mungkin masih suka bohong gitu-gitu ya. Itu karena memang kontrol dirinya belum sempurna, bukan karena anak-anak kita anak-anak yang jahat gitu, enggak, yang bandel gitu, enggak. Jadi di usia 7 tahun ini anak biasanya udah mulai lebih ajak gitu perilakunya. Anak-anak 7 tahunan itu sangat menanti penerimaan dari lingkungan. Mereka seneng kayak dicap jadi anak yang baik biasanya ya. Udah tahu, oh kalau aku mau menyenangkan hati orang tuh caranya kayak gini gitu. Jadi mereka udah mulai lebih punya motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Dan di usia 10 tahun itu mulai memasuki fase usia remaja, udah mulai pubertas gitu. Yang kalau di agama artinya udah besar ya. Kalau kalau di agama Islam kan nggak ada istilah remaja sebenarnya. Kalau udah puber ya berarti udah kayak orang dewasa aja gitu. Ini adalah fase-fase di mana anak sudah mulai mencari identitas juga, termasuk identitas agamanya gitu, dan mulai dipengaruhi oleh value-value lain di luar rumah
Jadi ketika umur 10 tahun ini harusnya value-nya udah lumayan tertanam sehingga kalau dia dapat pengetahuan-pengetahuan baru gitu misalnya oh ternyata di sekolah ada loh anak-anak yang nggak puasa gitu ya. Dia udah ajak karena dia udah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya udah harus lebih strict diajarinnya, kurang lebih kayak gitu. Tapi bukan berarti oh 7 tahun oh ya udah kalau gitu tahun ini nggak usah ngapa-ngapain kan masih lama 7 tahunnya. Nggak juga karena membangun kebiasaan beribadah itu butuh proses juga gitu kan. Nggak itu bukan sesuatu yang anak bisa langsung menguasai langsung gitu. Misalnya 0 sampai 7 tahun nggak pernah diajarin sholat, tiba-tiba 7 tahun bisa sholat 5 kali sehari udah pasti enggak kan perlu proses belajar dulu gitu ya. Dan proses belajar itu yang sebenarnya kita cicil sedikit-sedikit dari anaknya masih usia balita gitu. Sebenarnya topiknya hari ini kan cuma tentang puasa ya, cuma kayak kalau bahasnya cuma puasa doang tuh agak nanggung. Jadi mungkin aku mau bahas sedikit lebih luas juga tentang apa yang bisa diajarkan ke anak gitu untuk menanamkan nilai-nilai agama dari sudut pandang perkembangan psikologi itu seperti apa gitu. Jadi kita perlu memperhatikan perkembangan kemampuan berpikirnya anak juga. Anak itu kan nggak kayak kita ya, secara volume otak mungkin udah mirip, tapi kan perkembangannya belum sempurna gitu. Mungkin yang tadi punya anak umur 4 5 tahun, kadang-kadang ngerasa anaknya kayak udah gede banget, kayak udah pinter banget, udah bisa diajak ngobrol, tapi mungkin menyadari juga ada sisi-sisi yang kok pola pikirnya kayak gitu ya, karena emang belum matang sepenuhnya. Dan yang bisa diajarkan orang tua, menurut berbagai teori ya terkait perkembangan kognitif dan perkembangan religiusitas anak, di usia bayi, tugas utamanya orang tua itu sebenarnya adalah membangun kehangatan dan kedekatan dengan anak. Dan ini akan jadi fondasi untuk anak nanti bisa menilai, bisa menerima value-value yang diajarkan sama orang tua. Kalau misalnya dari bayi, orang tuanya nggak hangat, attachment-nya nggak baik sama anak, nanti anak akan susah menerima ajaran-ajaran orang tuanya karena merasa orang tua itu bukan tempat yang aman gitu. Jadi kayak ngapain aku dengerin gitu. Jadi membangunnya tuh nyicilnya sebenarnya dari bayi gitu. Nah, kalau udah masuk usia prasekolah, tadi mungkin 3 sampai 5 tahun, 6 tahun gitu ya, udah mulai bisa diperkenalkan tentang ajaran-ajaran agama, tapi memang yang sifatnya masih simbolik gitu. Anak belum benar-benar paham kenapa sih aku harus punya agama, kenapa aku perlu beribadah gitu ya. Maknanya tuh anak belum paham, tapi dia mungkin tahu simbolnya. Misalnya yang anaknya perempuan gitu ya, mungkin dibeliin mukena, jadi dia tahu oh kalau mau sholat tuh pakai baju sama kayak mama gitu ya. Yang laki-laki pakai peci, pakai sarung kayak ayahnya. Itu sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan buat anak terus dikenalin lagu-lagu yang berkaitan dengan ritual-ritual agama gitu-gitu. Itu sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan ke anak usia prasekolah. Dan penting juga untuk menghadirkan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Kalau misalnya ada apa misalnya kita beliin anak sesuatu gitu ya, kita bilang kalau itu rezeki yang dikasih sama Tuhan, dititipkan oleh orang tuanya gitu. Jadi kita bikin karena anak-anak usia segini masih konkret banget, kita bikin Tuhan itu jadi sosok yang konkret buat anak gitu. Karena nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan secara langsung ya anak-anak nggak ngerti. Jangan jangan ngawang gitu kalau ceritain ke anak itu sesuatu yang kayak anak nggak bisa resapi gitu. Nah, di usia SD ini memang usia yang tadi sebenarnya cukup sinkron ya kan ajarannya 7 tahun gitu ya. Ini adalah usia yang tepat untuk membiasakan ritual-ritual agama sebenarnya dengan lebih disiplin, menjelaskan lebih lanjut tentang agama dan maknanya gitu. Terus juga memastikan anak-anak kita dikelilingi sama anak-anak yang lumayan cocok value-nya, mungkin orang tuanya lumayan cocok value-nya sama kita sehingga anak-anak pun dapat pengaruh yang positif juga dari lingkungan terdekatnya. Nah, nanti di usia remaja, 11 tahun ke atas gitu ya, anak-anak biasanya mulai tumbuh pertanyaan dan keraguan tentang agamanya dan ini adalah saatnya orang tua banyak berdialog sama anak sebenarnya gitu. Karena keraguan-keraguan tersebut sebenarnya kalau kita atasi dengan baik justru bisa bikin anak lebih dalam gitu knowledge tentang agamanya dan anak lebih tahu oh ya aku memilih untuk punya agama ini bukan cuma ngikutin orang tua. Biasanya lebih kuat kalau misalnya di fase remaja keraguan-keraguan tersebut terjawab gitu ya. Jadi jangan dimarahin, jangan panik kalau anaknya tiba-tiba nanya-nanya mengkritisi agamanya karena itu sebenarnya fase yang sangat wajar gitu.
Oke, terus kenapa kita perlu juga mengajarkan anak beribadah sejak dini? Karena banyak benefitnya juga sebenarnya selain tadi ya memang tugasnya orang tua untuk mulai memperkenalkan dikit-dikit gitu. Pertama, kita lagi melatih anak, mengajarkan anak cara coping yang baik karena beribadah itu sebenarnya salah satu strategi yang sangat efektif juga untuk mengatasi stres gitu yang sudah terbukti juga oleh banyak sekali riset. Ada yang namanya religious coping. Kita bisa ajarin itu dari kecil gitu ketika anak misalnya dia cemas banget besok mau ada ujian, dia takut sama sesimpel takut sama petir misalnya ya kita bisa ajarkan untuk berdoa. Itu kan salah satu cara kita mengurangi kecemasan anak juga. Terus melatih daya ingat anak. Kalau anak menghafal, misalnya menghafal ayat gitu-gitu ya, menghafal gerakan sholat, gerakan wudhu, itu kan juga baik untuk memorinya anak. Terus melatih keterampilan kontrol diri anak juga, terutama kalau ngomongin puasa ya, karena puasa itu luar biasa banget latihan kontrol dirinya kan ya. Udah lapar, kecium lah wangi makanan, apalagi misalnya ini anak pertama yang lagi belajar puasa, adiknya nggak puasa tiba-tiba minum depan dia gitu. Itu bener-bener bagus banget untuk melatih kontrol diri. Dan juga bagian dari penerapan rutinitas harian karena ibadah-ibadah ini kan sebenarnya membentuk rutinitas juga gitu ya bangun pagi habis itu sholat misalnya habis itu mandi gitu itu hal yang sangat baik untuk melatih kedisiplinan anak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puasa. Apa yang bisa dilakukan untuk mulai memperkenalkan anak untuk berpuasa? Yang pertama, prinsipnya adalah lakukan secara bertahap. Jadi jangan tiba-tiba, oke, kamu sekarang udah 5 tahun atau udah 6 tahun, jadi tahun ini langsung ya kita puasanya full gitu. Karena mungkin aku mau cerita, beberapa minggu lalu anakku maksa ikut aku dan ayahnya puasa. Kami lagi tinggal di Scotland, jadi sahurnya tuh kayak jam 7 pagi gitu dengan anaknya emang kayak lagi sarapan biasa, tapi dia ngotot banget nggak mau makan karena dia nggak terlalu suka makan. Jadi menurut dia nggak makan siang tuh adalah hadiah gitu. Kalau menurut dia tuh kayak spesial banget, enak banget ibu ayahnya nggak makan. Gitu. Akhirnya dia puasa sampai sore, sampai maghrib, abis maghrib dia muntah. Berarti badannya belum siap gitu ya. Berarti kondisi fisiknya belum siap dan ya nggak boleh dipaksa. Justru malah harus kita sesuaikan dengan kesanggupan anaknya gitu. Jadi mulainya dari kapan ya paling gampang dari umur 3 tahunan kita bisa paling nggak ajaknya anaknya ya kita ajak untuk buka puasa dulu. Yang paling menyenangkan kan buka puasanya ya. Ayo kita mau buka puasa. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang spesial gitu. Mungkin sekali-sekali ikut sahur kalau lagi orang tuanya bangun, anaknya juga ikutan kebangun, ikutan sahur bareng. Tapi ya nggak puasa, puasanya ya 1 jam aja kita bilang itu puasa, itu nggak apa-apa banget. Paling nggak memperkenalkan dia dulu kalau ada rutinitas sahur, ada rutinitas berbuka gitu. Terus mungkin bisa dicicil puasanya setengah hari dulu atau 3 jam dulu misalnya ya sarapan kita bilang itu kamu sahur dulu nanti buka puasa siang-siang ya nggak apa-apa gitu. Meskipun ada ustadz yang bilang kayak nggak ada tuh di agama puasa setengah hari ya emang nggak ada kan bukan puasa beneran ya tapi lagi latihan gitu dan nggak apa-apa sih kalau menurutku ngasih tahu ke anak bahwa ya kita puasa sesuai dengan batas kesanggupan gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau anak-anak azan zuhur boleh buka puasa, kalau orang dewasa nanti pas maghrib gitu. Terus beritahu apa keistimewaan puasa, jadi bukan hanya pokoknya kita harus nggak makan, nggak minum gitu, tapi kita juga boleh banget menceritakan maknanya, meskipun tadi kalau anaknya belum usia SD, anak nggak benar-benar paham, tapi nggak apa-apa, kita tetap menceritakan bahwa misalnya ya ini bulan di mana mungkin bisa pakai contoh konkret gitu kayak ada orang-orang yang nggak makan, nggak punya uang untuk beli makanan. Mungkin bisa ceritain anak-anak yang lagi di daerah-daerah konflik, lagi di Palestina misalnya ya, mereka nggak bisa makan gitu. Jadi Allah pengen kita ngerasain juga kalau kita nggak makan tuh kayak gimana rasanya, biar kita lebih bersyukur gitu-gitu itu boleh banget diceritain ke anak juga gitu. Terus jadikan Ramadan sebagai bulan spesial bagi keluarga. Jadi anak tanpa dikasih tahu teori-teori, dia sendiri bisa merasakan. Misalnya bulan Ramadan kan biasanya ayah ibunya pulang kerja lebih cepat, misalnya ya, jadi lebih banyak makan di rumah, lebih banyak sholat berjamaah gitu. Itu adalah hal-hal yang anak akan ingat sampai besar. Dan mungkin kita sendiri pun punya memori-memori spesial sendiri ya terkait bulan puasa gitu mungkin jadi sering tarawih sama orang tuanya, jadi kayak ketemu temen lah, atau ada
rutinitas spesial habis tarawih makan apa gitu tuh. Hal-hal kecil kayak gitu buat anak itu akan sangat bermakna gitu. Boleh kasih reward, tapi perlahan dikurangin. Gitu. Jadi reward ini kalau buat saya pribadi sebagai psikolog, ini bukan sesuatu yang haram sebenarnya. Bukan berarti kayak nggak boleh kasih reward sama sekali ke anak. Tapi harus diperhatikan. Reward itu kan sesuatu atau reinforcement ya, sesuatu yang memang akan memperkuat perilaku yang ingin kita tanamkan ke anak. Gitu. Dan karena anak-anak di usia segini belum paham makna ibadah tadi, dia juga mungkin belum bisa apa ya, berpikir jangka panjang gitu. Kalau kita bilang ya kita puasa supaya nanti kita masuk surga gitu. Anak-anak belum terlalu paham maknanya dan itu jauh, itu kan masih panjang banget ya. Anak-anak usia dini itu kalau tadi yang di bawah 7 tahun butuhnya tuh sebenarnya reward tuh yang kelihatan gitu, yang instan, bukan yang ditunda lama gitu. Jangan kan anak-anak, orang dewasa aja kayak misalnya kita diet gitu ya, diet itu kan rewardnya lama banget tuh. Itu kan kadang-kadang susah ya kalau nggak langsung gitu. Jadi untuk hal-hal yang besar, kebiasaan-kebiasaan yang challenge-nya tuh ekstra, boleh banget kasih reward. Tapi pelan-pelan dikurangin. Kalau anaknya udah 10 tahun ya nggak usah dikasih hadiah lagi kalau udah penuh misalnya puasanya. Tapi kalau lagi belajar gitu ya, nggak apa-apa banget. Misalnya pakai reward chart gitu, kayak kalau berhasil dapat puasa sesuai ininya ya, sesuai targetnya ya, entah itu setengah hari, entah itu 1 hari dapat bintang, atau misalnya dapat dapat makanan spesial gitu yang cuman yang kalau bukan di bulan puasa mungkin anak gak boleh makan manis-manis misalnya, tapi kayak habis buka puasa jadi boleh dapat coklat spesial gitu misalnya, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Atau misalnya pakai goal yang lebih besar, tapi tadi misalnya kalau dapat bintangnya 20, nanti pas lebaran boleh apa gitu ya, boleh mengunjungi satu-satu tempat atau kayak beli sesuatu yang anaknya emang pengen banget, selama itu disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya juga, nggak apa-apa banget. Tapi perlahan dikurangin gitu. Jangan sampai nanti anak sampai udah remaja pun masih mau puasa tuh masih kayak aku ntar dapat uang berapa kalau aku puasanya penuh, kan nggak mendidik ya. Tapi kalau masih kecil-kecil gitu nggak apa-apa sih kalau menurut saya itu harmless gitu dan tidak di semua aspek. Jangan sampai nanti kayak anaknya mandi kita kasih hadiah, anaknya makan kita kasih hadiah, itu kan daily rutin. Tapi kalau sesuatu yang lumayan besar gitu, puasa atau misalnya anaknya sunat gitu-gitu kan nggak apa-apa banget dapat reward yang bisa menguatkan dia gitu. Terus juga mungkin bisa tanya ke anak mau makan apa pas sahur, pas buka puasa, spesial gitu ya. Kalau dia doang yang puasa di rumah, adiknya enggak, mungkin itu jadi privilege khusus buat dia. Kakak aja yang pilih atau kakak yang makan duluan, soalnya kakak yang puasa gitu. Jadi kita kasih kayak reward-reward kecil juga dalam keseharian untuk menunjukkan bahwa kamu tuh keren banget loh. Kami sangat mengapresiasi kamu yang lagi belajar berpuasa gitu. Terus penting sekali menyediakan aktivitas yang menyibukkan tapi tidak melelahkan, terutama di jam-jam kritis. Mungkin jam kritisnya jam-jam pulang sekolah gitu ya, jam-jam kayak anaknya udah mulai bosen. Kalau dari observasiku sih biasanya anak belum tentu lapar, tapi bosen. Dan kadang-kadang kalau bosen, sama kayak kita lah ya, sama kayak orang dewasa juga ya. Kadang-kadang kita makan bukan karena lapar, tapi karena bosen, karena nyari kesibukan aja gitu. Jadi sangat membantu kalau ada aktivitas-aktivitas yang bikin anaknya tuh nggak inget gitu kalau dia tuh lagi puasa, tapi jangan yang terlalu melelahkan juga, jangan kayak diajak ke taman terus naik naik sepeda 2 jam gitu ya, udah pasti anaknya haus juga gitu. Bisa dibantu diminta untuk bantuin buka puasa misalnya atau ada aktivitas khusus lah ya, bisa cari mungkin workbook khusus yang dikerjainnya pas bulan puasa. Apapun sih arts and craft gitu-gitu yang bisa bikin anaknya occupied gitu. Oke, terus bagian dari ngajarin beribadah juga tentu selain puasa di bulan Ramadan ini kan pasti juga mungkin lebih banyak sholat bersama-sama gitu ya. Jadi anak juga punya lebih banyak kesempatan buat belajar sholat bareng-bareng. Dan sebenarnya ngajarin anak sholat itu harusnya proses yang natural, bukan kayak lagi sekolah, ayo ikutin gerakan ini, tapi ya lewat kebiasaan ya. Anak ngelihat orang tuanya sholat di depan dia dari umur 2 tahun mungkin anak udah mulai kayak mau ngikutin gitu-gitu. Harusnya prosesnya alami kayak gitu. Jadi cara ngajarinya ya dengan memberikan contoh sebanyak-banyaknya sebenarnya ya. Dan belikan anak perlengkapan sholat khusus yang spesial, punya
tadi punya sarung kayak papahnya, punya mukena kayak mamahnya, peci, sejadah spesial buat dia gitu. Itu biasanya sangat membantu kalau anaknya di usia di bawah 5 tahun gitu. Dia lagi suka sama hal yang sifatnya simbolik gitu. Terus banyak baca-baca buku tentang sholat dan puasa juga tentang Ramadan itu juga sangat membantu. Nggak disalahin kalau anaknya gerakannya salah, biarin aja nanti juga anaknya tahu sendiri gitu. Selama anaknya nggak lari-lari, misalnya nggak mengganggu gitu ya, biarin aja dia lagi belajar. Nggak dipaksa, tapi ditawarkan. Ini mungkin prinsipnya beribadah ya buat tadi anak-anak yang usianya bahkan belum 7 tahun. Kita tidak memaksa, tapi kita lagi kayak lagi jualan sama anak gitu. Kita mau sholat nggak? Kenapa? Kita kasih tahu benefitnya. Misalnya ya, mau coba ikut sahur nggak besok? Mama bangunin, misalnya gitu ya. Ini loh kalau pas bangun sahur tuh banyak malaikat, kita bisa berdoa. Kamu lagi pengen apa? Nanti bisa doa bareng-bareng gitu-gitu. Jadi bukan kayak ayo harus bangun ya, tapi kita kita bujuk, kita rayu supaya anaknya sendiri pun setuju gitu untuk melakukan itu gitu. Terus sholat juga akan sangat efektif kalau kita masukkan ke dalam rutinitas anak sehari-hari. Gitu, misalnya makan, oke kita sholat dulu, habis itu kita makan. Jadi itu adalah bagian dari ya daily life. Jadi anak nggak ngerasa itu sesuatu yang khusus dilakukan, tapi ya emang tiap hari kita emang melakukan itu. Gitu. Oke, Quran juga sama, yang perlu dilakukan tentu saja adalah orang tuanya dulu yang perlu sering-sering baca depan anaknya. Terus kasih tahu misalnya di Quran itu juga ada cerita-cerita seru, banyak buku cerita sih akan sangat membantu ya buat anak paham gitu ada apa aja di sana. Terus jadikan ini sebagai quality time, terutama mungkin pas bulan puasa, bapak ibunya baca, mungkin anaknya juga bisa ikut baca sesuai dengan kemampuan anaknya atau misalnya ngulang surat pendek bareng-bareng gitu ya. Tapi akan sangat membantu ketika ada dedicated time-nya gitu dan mungkin kayak misalnya abis sholat tarawih atau sebelumnya gitu ya. Pokoknya ada satu waktu yang ini waktunya kita ngaji bareng-bareng gitu sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Bisa juga memanfaatkan screen time-nya anak. Jadi mungkin nih menjelang Ramadan banyak kepo-kepoin aplikasi-aplikasi atau channel-channel YouTube yang menunjang gitu, yang banyak ceritain soal ibadah misalnya ya. Itu kadang-kadang sangat membantu juga. Jadi anak nggak ngerasa lagi diceramahin, tapi emang lagi main aja dan sesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan terlalu ambisius kayak oh tadi ya anak tetangga atau anak orang di Instagram, wow udah hafal surat An-Naba gitu ya, udah hafal surat Al-Baqarah, anak saya Al-Fatihah ya belum bisa, terus langsung jadi kitanya yang kebakar sendiri. Jangan, hati-hati karena kemampuan anak beda-beda, apalagi kemampuan menghafal itu kan beda-beda banget ya. Bahkan bukan cuman menghafal, menurut saya ngajarin secara pronunciation aja susah banget, beda banget sama huruf-huruf bahasa Indonesia. Jadi santai aja. Yang penting kalau kita ngomongin anak di bawah 7 tahun, yang lagi pengen kita tanamkan itu kebiasaannya, bukan targetnya. Jangan sampai kita fokus sama target-target yang kita punya, akhirnya anak merasa agama itu nggak fun. Agama itu penuh paksaan. Agama itu tuh kalau aku ngomongin agama tuh pasti kayak nakut-nakutin banget, neraka lah yang disebut-sebut, nanti masuk neraka loh gitu ya. Percayalah, saya sering banget sekarang ketemu remaja yang akhirnya nggak mau sama sekali beragama karena kayak gitu dulu cara dia mempelajari agama dari kecil. Gitu. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya kita tanamkan kecintaannya dulu gitu kalau buat anak-anak usia di bawah 7 tahun. Dan sebagai orang tua, lurusin dulu niatnya. Kenapa kita pengen ngajarin anak kita berpuasa? Apakah buat anak atau buat kita? Apakah kita pengen anak kita memang belajar, beribadah, menikmati ibadahnya, mencintai agamanya, atau kita pengen jangan-jangan ya, kita pengen kita dianggap sebagai orang tua yang berhasil mendidik anaknya jadi anak yang soleh gitu misalnya ya. Ya kita pengen kelihatan gitu kalau oh, anak kita juga udah bisa kok puasa sampai penuh gitu ya. Atau misalnya entah itu pembuktiannya ke diri sendiri, ke orang lain, ke orang tua misalnya, mungkin ada keponakan yang umurnya mirip-mirip sama anak kita, jadi kayak merasa, oh dia udah bisa, anak aku juga harus bisa gitu. Itu hati-hati banget, karena tanpa kita sadari, itu bisa bikin kita jadi nggak logis dalam bersikap gitu. Itu bikin kita jadi kasih pressure yang nggak masuk akal ke anak. Dipastikan niatnya memang kita pengen anak kita yang punya kebiasaan-kebiasaan tersebut, mencintai agamanya, dan menikmati ibadah-ibadah yang dia lakukan.
gitu ya. Terus juga menciptakan nuansa Ramadan di rumah juga akan sangat membantu bikin anak jadi lebih semangat berpuasa. Misalnya tadi banyak bahas cerita-cerita atau mungkin tadi screen time-nya terkait Ramadan gitu ya. Cari video-video yang lagu-lagu tentang Ramadan gitu yang anaknya mungkin suka, bisa nyanyi bareng-bareng gitu. Terus baca-bacain buku tentang misalnya anak Ramadan, anak-anak di berbagai negara gitu. Pokoknya kita kasih banyak banget nuansa itu di rumah supaya anak benar-benar excited juga menyambut Ramadan. Terus ajak anak mempersiapkan kedatangan Ramadan, mungkin bisa beres-beres, ajak anak dekorasi rumah gitu. Pokoknya kayak kita tuh mau kedatangan tamu istimewa gitu. Bentar lagi Ramadan dan kita sering sebut gitu ya. Oh ya bentar lagi mau Ramadan gitu. Dan dengan tone yang baik bukan kayak aduh bentar lagi udah Ramadan lagi udah harus puasa gitu. Itu tuh anak juga bisa melihat itu ya. Berikan anak kesempatan untuk lebih banyak berbagi saat Ramadan, ini juga bagus. Tadi bisa bikin anak jadi lebih occupied juga, jadi lebih sibuk, dan tentu kita mau ngajarin juga bahwa ibadah itu kan bukan cuma ke diri sendiri ya, tapi ke orang lain juga gitu. Jadi kayak nyiapin makanan buat orang lain, sambil kita kasih tahu juga benefitnya, berbagi misalnya tadi misalnya kita kasih anak hadiah dalam bentuk uang misalnya ya, kalau puasanya nanti penuh, uang lebarannya sekian misalnya. Jangan lupa kita kasih tahu juga di uang yang dia terima tuh ada porsi zakatnya gitu-gitu. Itu juga bisa bisa banget diajarin dari anak udah umur 5 tahun ke atas. Terus atur rutinitas khusus tadi misalnya setelah sahur ada mungkin ada aktivitas khusus gitu biar anaknya juga nggak jadi bosen ngantuk gitu ya. Itu boleh banget dilakukan. Atau misalnya weekend nih kalau bulan puasa buka puasanya di luar atau buka puasanya di masjid atau misalnya sholat tarawihnya cari masjid yang beda gitu. Pokoknya rutinitas-rutinitas itu mungkin buat kita kecil, tapi buat anak-anak itu akan jadi memori yang sangat spesial. Itu karena itu juga yang aku kenang dulu dari bulan puasa dari kecil gitu ya. Pasti ada aktivitas yang beda gitu dan itu sesuatu yang menyenangkan karena lebih banyak itu ya kan udah pasti lebih banyak family time biasanya ya Ramadan, Lebaran itu kan banyak waktu sama keluarga. Jadi pastikan itu yang anak ingat gitu tentang bulan Ramadan, bukan kayak oh bulan Ramadan karena ayah ibunya lapar jadi lebih banyak marah-marah atau jadi ngantuk atau jadi kayak lebih banyak pressure karena harus ditanyain mulu udah sholat belum, udah ngaji belum misalnya ya. Jangan sampai itu yang lebih diingat sama anak-anak. Oke, terus ini kayak terakhir dalam mengajarkan agama ke anak, ada beberapa hal yang menurutku sebaiknya tidak dilakukan gitu karena akan bikin pembelajarannya jadi nggak efektif juga. Pertama, hindari menakut-nakuti anak, terutama anak usia dini dengan neraka. Jangan sampai memori yang mereka mereka ingat pertama kali tentang agama adalah ke bagian jahatnya, bagian nggak enaknya gitu ya. Jangan sampai mereka yang mereka tahu tentang Tuhan tuh cuman bagian oh Tuhan itu bisa menghukum. Tapi bagian kayak Tuhan itu juga menyayangi, memberikan rahmat, itu yang harusnya diajarin duluan gitu. Terus jangan menutup ruang diskusi saat anak bertanya tentang agamanya gitu ya. Jangan merasa itu adalah pertanyaan yang tabu karena ya wajar anak kita dikasih juga sama Allah kemampuan berpikir dan yang bagus sebenarnya kalau dia bisa punya kemampuan itu. Tinggal kitanya aja jelasin dengan santai. Gitu termasuk misalnya kenapa kita puasa, temen aku enggak gitu ya misalnya ya. Atau kenapa mama nggak pakai jilbab, tante yang itu pakai misalnya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh santai aja. Itu anak kita ya jadi lagi punya rasa ingin tahu aja gitu ya. Terus menghukum anak usia dini saat menolak untuk beribadah jangan sampai dilakukan. Anak yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, jangan dihukum karena balik lagi secara agama aja mereka belum wajib kok. Kenapa kita yang orang tua yang ngewajibin sendiri? Tuh, terus jangan sampai terlalu membatasi aktivitas anak dan hanya fokus pada ibadah aja. Jadi kayak, karena ini bulan puasa, kamu nggak boleh main ini ya, nggak boleh main keluar ya. Pokoknya hari ini, bulan ini kita di rumah aja, kita menghafal Quran aja misalnya ya. Kita pokoknya kayak harus bener-bener anak jadi nggak bisa main sama sekali, itu juga nggak bijak karena tentu anak punya kebutuhan itu. Terus jangan sampai juga terlalu fokus mengajarkan ibadah tanpa menanamkan akidah. Jadi kita bukan cuma ngajarin ajaran-ajaran agamanya aja, tapi justru yang lebih fondasi buat anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun adalah
bagian akidahnya gitu. Dia harus kenal sama penciptanya, dia harus kenal sama agamanya. Why-nya itu yang harus bagus dulu. Dan nanti ketika usianya udah 7 tahun ke atas, dan anak mau lebih serius belajar tentang praktik-praktik agamanya, dia lebih santai jalaninnya karena udah kuat fondasinya. Gitu ya. Jadi yang paling penting tuh benerin fondasi dulu kalau anaknya usianya di bawah 7 tahun, dia kenal sama agamanya dan dia senang gitu. Dia merasa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang positif. Dan juga hindari tentu menjelek-jelekan orang yang tidak memiliki nilai yang sama dengan keluarga. Hati-hati, mungkin kita ngomongnya nggak ke anak, tapi anaknya dengar. Misalnya, ih kok sih itu tetangga kita, anaknya udah 8 tahun loh, masa tadi masih minum sih di depan, kan dia masa nggak puasa, yang kayak-kayak gitu tuh. Hati-hati banget, karena anak itu juga mengobservasi apa yang kita omongin tentang orang lain, meskipun bukan di depan dia, tapi anak bisa dengar gitu, itu yang akan dia serap. Jadi jangan sampai kita eh, merasa karena mungkin kita sudah berusaha menanamkan value-value agama di keluarga, kita akhirnya nunjukin ke anak bahwa orang-orang yang tidak menerapkan value tersebut adalah orang-orang yang gak bagus gitu ya. Nah itu ya itu kan semua orang punya pilihan yang berbeda gitu. Jadi ya bilang aja ini yang mama sama papa terapkan di keluarga karena mama sama papa merasa ini yang paling oke. Mama pengen anak mama jadi kayak gini gitu ya. Udah tanpa perlu menjelek-jelekan orang yang pilihannya mungkin beda sama kita. Udah gitu aja, yang jelas proses melatih anak beribadah itu tidak mudah, tapi memang ya segala sesuatu yang apa hadiahnya besar emang pasti nggak mudah. Jadi kita memang punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menjaga mereka supaya menerapkan ibadah yang baik juga gitu ya. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi semoga itu semua tercatat sebagai pahala meskipun capek gitu ya, meskipun ya kebayang lah ya orang tuanya juga lagi lapar, terus anaknya juga lapar, anaknya cranky, orang tuanya juga cranky, mungkin itu momen-momen yang akan terjadi, tapi ingat ada reward yang menanti gitu yang mungkin nanti akan kita rasakan nanti banget, tapi itu sesuatu yang perlu kita pegang gitu ya, perlu kita yakini supaya kita juga lebih semangat untuk mengajarkan hal-hal ini ke anak. Oke, segitu dulu dari saya. Boleh kalau ada yang mau diobrolin ya. Baik, makasih banyak Mbak Faras ya. Ini membuka apa? Buat saya sih sangat mencerahkan ya. Karena betul tadi pas anak saya 4 tahun 3 bulan ya. Di masa-masa ini mulai coba nggak ya atau gimana gitu. Karena eh betul yang sampaikan Mbak Faras juga, dia senang ngikutin ya. Dia yang sekarang dia senang ngikutin tuh sholat. Karena kan biasa Hmm. mungkin lihat Bapak punya Hmm. sholat gitu ya. Ikut. Tapi juga ada hal yang menarik. Suatu saat dia bilang, Hmm. mau Hmm. ikut sholat nggak? Nggak, ah, aku lagi libur sholat begitu. Mana mungkin Ngikutin ngelihat. ibunya. Iya, betul. Iya, jadi dia enggak, aku lagi libur sholat sekarang gitu. Jadi hal-hal yang menarik sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Saya tadi sangat mencatat yang disampaikan Mbak Faras. Apa buat menjadi kebiasaan ya, bukan targetnya, tapi bagaimana itu menjadi satu kebiasaan dulu begitu. Nah, tapi saya udah bikin banyak pertanyaan nih, cuma karena ini bukan forum buat saya sendiri ya, jadi saya serahkan dulu ke apa namanya sahabat Tita yang sudah ikut pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand, open mic, atau juga boleh dituliskan di chat room. Sambil menunggu yang mau open mic atau yang mau menuliskan, sudah masuk satu pertanyaan. Saya sampaikan dulu ya, Mbak Faras ya. Izin tanya, ini sampai kapan kira-kira anak bisa di-push limitnya jika dia sudah terlihat mulai menyerah begitu ya? Kalau di lingkungan anak yang banyak beda agama dan tidak berpuasa begitu. Nah, ini gimana cara menjelaskannya? Ini dari Kak Tara pertanyaannya. Boleh Mbak Faras pencerahannya? Oke, sampai kapan kita push? Menurutku kita perlu berempati juga sama anak dan perlu tahu kayak riwayat track record anak selama ini. Kalau misalnya ya, misalnya dia 2 Ramadan kemarin udah 2 tahun dia puasa, udah bisa sampai siang tuh kayak aman gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi ternyata kalau sampai maghrib belum bisa, ya mungkin tahun ini targetnya misalnya sampai jam 3 dulu deh gitu ya
kita bikin target yang bener-bener masuk akal, jangan loncat gitu. Anaknya belum pernah puasa sama sekali, pokoknya harus 30 hari puasa full gitu, yang ada nanti anaknya sakit gitu. Dan kita juga perlu tahu limit anak secara fisik ya. Mungkin banget anaknya misalnya secara usia udah di atas 7 tahun, tapi ternyata perutnya nggak kuat gitu. Mungkin kita perlu konsul ke dokter dulu, cari tahu kayak ada secara nutrisi misalnya ada yang bisa disiasati atau enggak, atau misalnya dicek dulu kondisi fisik anaknya. Kalau ternyata emang nggak kuat ya kita nggak boleh maksa, kan nggak boleh membahayakan anak ya gitu. Terus anaknya sendiri gimana? Dia dia adalah anak yang cukup tangguh atau dia emang anak yang gampang bilang, ah, "Ma, aku nggak bisa, udahan," gitu. Kalau yang kedua ya berarti kita perlu lebih, "Ayo coba lagi sejam lagi deh," misalnya kita coba lagi gitu. Tapi kalau kita tahu anak kita bukan tipe yang mudah menyerah, ketika anak bilang nggak bisa, menurutku kita perlu dengerin, karena mungkin anak ngerasa bener-bener udah nggak kuat gitu. Jadi kita perlu jadi observer yang baik. Setiap anak pasti beda. Jangan sampai kita yang kayak ayo dong, ayo dong. Tiba-tiba anaknya muntah pas buka puasa kan berarti badannya ya belum bisa. Gitu ya. Jadi nggak ada formula khusus. Tapi menurutku ya kita perlu encourage. Tapi kalau ternyata anak nggak bisa, oke. Tapi besok besok kita coba ya. Misalnya besok kita coba nambah 1 jam lagi. Itu juga boleh ya bertahap. Jadi kayak dari awal puasa, misalnya kita bikin target nih, anak mungkin seminggu pertama trial and error dulu, di minggu kedua puasa kita bikin target, oke kita targetnya sampai jam segini ya gitu. Itu boleh banget disepakati bersama-sama gitu. Kalau lingkungan anak banyak yang berbeda agama dan tidak berpuasa, bagaimana cara menjelaskannya? Iya, ini menurutku memang perlu dijelasin bahwa agama itu ada banyak, ada beda-beda, dan setiap orang punya ibadahnya masing-masing gitu ya. Boleh juga diceritakan kalau yang agama lain, misalnya yang agamanya Katolik, itu mungkin ada puasa juga, tapi puasanya bukan pas bulan Ramadan, cara puasanya mungkin berbeda gitu. Dari umur 4,5 udah bisa banget kok diajarin tentang itu, tanpa kita perlu menjelek-jelekan agama lain. Menurutku kita perlu ngasih tahu bahwa setiap agama punya aturan yang berbeda, sebagai orang Islam kita harus puasa gitu. Cuma mungkin itu bisa jadi lebih kita juga lebih berempati sama anak ya kalau ternyata lebih berat buat dia karena kalau dia jadi minoritas dan misalnya di sekolah bukan sekolah yang bener-bener sangat diverse, jadi temen-temennya juga makan di depan dia, mungkin banget anak lebih sulit ya buat berpuasa ya, karena ya bayangin aja lah orang yang belum bisa sepenuhnya ngontrol diri, tiba-tiba apa, harus puasa. Lagi-lagi posisikan aja diri kita lagi diet nih, lagi diet yang lumayan strict, tapi kayak di kantor tiap hari orang-orang ada aja makanan di depan, di meja, itu kan jauh lebih berat ya daripada emang kita ada di lingkungan yang semua orang jaga makan gitu, itu kan beda banget challenge-nya. Jadi tetap berempati sama anak ketika anaknya juga secara usia belum balik ya, kalau menurut agama kan sebenarnya belum belum wajib gitu ya, anak lagi belajar, menurutku nggak apa-apa kalau sekali-sekali anaknya ternyata merasa belum sanggup ketika banyak sekali godaan-godaannya gitu. Jadi kita perlu kenal banget sama anak kita dan mungkin banget anak pertama sama anak kedua itu beda banget gitu di umur yang sama. Itu nggak apa-apa. Baik, makasih banyak Mbak Fares. Kak Tara ada tanggapan dulu dari yang disampaikan Mbak Fares? Oke, sambil menunggu Mbak Faras ini saya jadi tertarik ya. Rekan-rekan yang lain kalau mau bertanya silahkan ya, bisa langsung raise hand, open mic atau dituliskan di chat room. Ini eh, gimana? Apakah ada pembagian peran spesifik ya antara ayah dengan ibu begitu? Karena kan sekarang sedang Hmm, banyak yang bilang gitu, "Ya, jangan semuanya ibu dong gitu, ayah juga harus ambil ya. peran dong. Masa itu mau ibu gitu." Nah ini kalau dalam hal apa namanya mengajarkan agama atau khususnya misalkan melatih puasa begitu ya. Nah, ini apakah memang ada eh, yang spesifik itu perannya antara ayah dan ibu? Gimana Mbak Farah? Hmm. Oke, kalau saya bukan orang yang percaya bahwa tugas ibu adalah A, B, C, D, tugas ayah adalah E, F, G, H gitu. Karena setiap keluarga punya dinamika yang beda-beda. Ada keluarga di mana ayahnya bisa jadi orang yang kayak banyak berdialog sama anak gitu-gitu ya. Ada juga yang kayak, wah kayaknya nggak bisa deh itu harus ibunya. Ayahnya mungkin bukan orang yang
orang yang kayak lebih teknis gitu ya, ada banget keluarga yang kayak gitu dan menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang harus dilakukan adalah memang saling membantu dan dua-duanya tahu punya keterlibatan yang besar di rumah, dua-duanya punya peran yang bisa dilakukan dengan, kelebihan dan kekuatannya masing-masing, gitu. Misalnya mungkin ayah kalau punya anak laki-laki udah pasti yang bisa dilakukan ayah, tidak bisa dilakukan ibu adalah sering-sering ngajak sholat ke masjid misalnya ya. Sholat Jumat gitu kayak kalau nggak ada ayahnya di rumah kan anak susah banget sholat Jumat, tapi kalau ada ayahnya kan jadi lebih mudah belajar tentang itu semua gitu. Terus misalnya belajar jadi imam, belajar qomat, itu kan lebih enak dari ayah karena anaknya ngelihat sendiri ayahnya ngelakuin itu gitu. Kalau ibu mungkin kalau banyak anak-anak perempuan kadang-kadang mungkin bisa, tapi ya beda gitu ya karena kan kalau di agama imam itu kan laki-laki gitu. Mungkin itu yang bisa lebih ditonjolkan terkait rutinitas puasa. Tapi sebenarnya semua hal yang ibu bisa lakukan selain kan sebenarnya ibunya doang yang bisa tuh kan cuman bagian menyusui gitu-gitu ya, hamil, melahirkan, sisanya kan sebenarnya sama aja. Jadi ya apapun yang ayahnya pede, misalnya mungkin ada ayah yang bahkan seneng masak gitu ya, seneng nyiapin sahur, ya nggak apa-apa banget gitu. Apapun sih, cuman menurutku biasanya akan lebih efektif ketika ayah paling tidak punya rutinitas spesial sama anak. Jadi paling nggak ayah tuh punya satu hal yang anak tuh lebih suka sama ayahnya gitu. Jangan sampai em, ini buat ibu-ibu juga ya, mungkin kayak kalau anak punya satu hobi sama ayah, nggak apa-apa banget kita nggak usah bisa gitu. Misalnya suka main bola atau kayak main kuda-kudaan, bikin kalau kalau anakku dan suamiku tuh bikin Lego gitu, bikin kayak kalau bikin Lego tuh kualitasnya beda deh sama kalau sama ibunya. Dan itu nggak apa-apa, biarin aja kalau lagi asik berdua, kita nggak usah ngerecokin, nggak usah ikutan main, nggak usah cemburu juga. Justru alhamdulillah ibunya bisa ngerjain yang lain kan ya gitu. Jadi paling nggak punya satu aktivitas spesial. Jadi anak tuh punya memori yang bener-bener spesial sama ayahnya. Kalau aku ngelakuin ini tuh aku pengennya sama ayah. Jangan sampai dia ngerasa semuanya tuh lebih seru sama ibu. Ayah tuh cuma bagian apa misalnya bagian ceramah doang gitu ya. Ayah bagian nyuruh-nyuruh sholat doang. Tapi kayak ada memori menyenangkan juga sama ayah. Itu yang harus ada gitu. Kalau Mas Wahyu biasanya ngapain sama anak yang fun? Nah, ini menarik ya Mbak Faras ya. Anak saya tuh paling suka kalau dipakein baju sama saya Oh gitu. gitu? Jadi iya, jadi siapapun yang mandiin itu biasanya dia akan Pak pakein Pakai aku baju baju sama gitu ya. ayah. Iya. Nah itu ya kadang kemudian juga kenapa sih harus sama papa kan bisa sama yang lain gitu. Suka jadi Menarik bikin tapi ini rame ya, gitu. unik ya. Mungkin selera fashion ayahnya atau ayahnya lebih santai. Karena aku nggak tahu juga, tapi mungkin kan aku sih ngelihatnya dari tadi yang Mbak Farah sampaikan dari bayi itu aku yang Hmm, mijitin dia gitu setiap kali dia selesai hmm, mandi gitu. Dan oke. makanya mungkin mungkin memori itu yang tertanam di dia Ya, kali ya. ya. Jadi akhirnya sekarang dia pokoknya pokoknya mandinya sama siapa tapi pakai bajunya sama Pakai papa gitu. bajunya sama ayah. Iya. Oke, anak ayah ya. Iya, nah Mbak Faras ini ada pertanyaan menarik ya. Ini Hmm, titipan jadi langsung di personal chat nih. hmm, Ini anak lagi belajar puasa, hmm. ke gap buka puasa gitu ya. Nah Oke. ini gimana nih meresponnya gitu? Apakah wah ini masuk apa namanya ditakut-takutin masuk neraka kah atau gimana Mbak Faras? Oke, kalau masih anak-anak tadi ya belum balik secara usia kan sebenarnya masih belajar ya. Jadi balik lagi ke itu ya, sama Allah aja itu anak itu belum dihukum gitu. Kenapa kita soal-soal ngehukum? Jadi itu yang mungkin jadi kayak pagar pertama usianya berapa dan kondisinya gimana ketika dia buka puasa tersebut. Apakah dia Eee, kadang-kadang emang ada godaan, misalnya kayak dia lagi haus banget pulang sekolah, terus kayak kita udah nyiapin minuman yang dingin gitu di kulkas gitu atau apa. Jadi kita berusaha menempatkan diri dulu di posisi dia dan menurutku itu adalah, apa ya, kesalahan yang sangat wajar dilakukan sama anak-anak. Mungkin dulu ada juga waktunya kita melakukan itu sekali, 2 kali dalam hidup kita, mungkin ketahuan, mungkin enggak. Menurutku itu nggak apa-apa, tapi bisa diajak ngobrol gitu. Kita mungkin bisa berempati dulu, selalu validasi dulu nomor satu. "Oh kamu haus banget ya?" Atau kayak, "Kamu kelaparan banget," gitu. "Wah, ibu boleh tahu nggak ya? Boleh tahu nggak, ya kenapa kamu ngelakuin itu?" Gitu. "Nggak akan marah kok." Jadi kita lebih ke meng-encourage anak buat
jujur dulu, mengakui kesalahannya, baru kita kasih muatan-muatan moral. Kalau kita langsung marah, percayalah anak nggak akan ngomong apa-apa, dia bakalan diem atau dia bakalan kabur gitu ke kamarnya misalnya. Kalau kita langsung kayak, kamu ngapain? Kamu kok kayak gitu? Apalagi udah pakai keluar dalil-dalil gitu, gak bakalan anaknya mau ngobrol sama orang tua. Jadi kita berusaha, kita pengen tahu dulu, menurutku ya, yang perlu kita cari tahu adalah pertama, apakah anak itu cukup sadar dengan kesalahannya dan bagaimana dia eh, gimana perasaan dia gitu ketika dia tahu dia melakukan sesuatu yang salah. Kalau anaknya yuk kelihatan banget dia merasa bersalah, sedih gitu, menurutku itu nggak apa-apa, itu tanda bahwa anak itu sedang berusaha sebenarnya. Dia tahu itu nggak boleh, tapi mungkin dia lagi belajar ngontrol diri gitu ya. Itu bisa kita kita kasih tahu aja, oke, lain kali nggak dilakukan atau misalnya lain kali kalau kamu lagi kayak gitu boleh nggak bilang sama mama misalnya, "Ma, aku lagi haus banget," misalnya ya. Jadi nggak diem-diem, kita bisa diskusi, ada solusi-solusi apa misalnya gitu ya. Itu boleh banget. Jadi tidak merespon secara berlebihan, tapi tetap kita kasih tahu bahwa sebenarnya mama tuh seneng banget kalau mama punya anak yang jujur gitu. Bukan cuman anak yang bisa puasa, tapi jujur gitu ya. Dan itu baru bisa terjalin komunikasi seperti itu ketika kita santai responnya. Jadi first step-nya sebenarnya kitanya tenang dulu aja gitu. Ingat kalau ya kita juga dulu kayak gitulah gitu di usia-usia mereka. Oke, baik. Sangat mencerahkan Mbak Faras. Mungkin karena waktu juga, tapi ini ada satu lagi yang masuk ya. Ini menarik pertanyaannya dan mungkin saya juga ngalamin sini Mbak Faras. Hmm, Gimana atau tipsnya apa sih supaya orang tua tuh bisa menahan diri gitu ya? Karena kan hmm, kayak jadi saingan antar orang tua ya. Untuk apa sih membanggakan prestasi atau capaian anak begitu ya yang kira-kira sepantaran. Termasuk misalkan sudah puasa, sudah sholat, sudah belajar ngaji dan sebagainya gitu. Cuma kan tadi juga Mbak Faras bilang jangan ngejar targetnya ya, tapi bikin hmm. jadi kebiasaan gitu. Nah, cuma ini kan kadang susah ditahan ya, kayak gimana sih gitu aja nggak bisa gitu. Yang lain sudah bisa gitu. Nah, ini gimana apa tipsnya supaya orang tua tuh bisa ngerem diri atau menarik nafas sejenak untuk akhirnya sadar untuk apa sih gitu. Gimana Mbak Faras? Ada tips terakhir sebelum kita tutup di sesi Q&A ini? Silahkan. Oke, menurutku ya itu salah satu fitrahnya manusia juga ya, banding-bandingin gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah bandingin itu sebenarnya boleh, tapi sama patokan yang jelas, bukan sama anak tetangga. Karena kalau cuma bandingin sama satu orang, bisa jadi anak itu kemampuannya tuh jauh di atas rata-rata. Dan kalau kita bandingin nggak fair. Sama seperti kita mau nggak dibandingin sama misalnya orang-orang seusia kita yang udah jadi direktur, udah jadi menteri mungkin yang seumuran sama kita gitu ya. Ada orang yang bisa, tapi kalau kita ngomongin rata-rata manusia kan enggak ya. Rata-rata manusia tuh ya di tengah-tengah aja sebenarnya dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi bandingin itu pakai target yang jelas. Kalau terkait tumbuh kembang anak ya berarti pakai checklist perkembangan atau bawa aja ke psikolog, Mbak, tolong di-assess anak saya. Kalau kata profesional udah oke, ya kita jangan bikin-bikin target yang nggak ada sebenarnya. Kita aja yang bikin-bikin sendiri gitu. Atau bandingkan sama anaknya gitu. Kita tahu misalnya anak kita tahun lalu dia bisanya sekian, wow tahun ini udah nambah banget gitu. Dan banyak sekali area perkembangan anak yang nggak kelihatan gitu. Jangan sampai kita cuma bandingin yang kelihatan doang. Misalnya yang kelihatan tuh nilai sekolah gitu ya, hafalan Quran gitu. Itu kan kelihatan ya. Tapi ada banget hal-hal yang kecil. Misalnya anak kita tuh berempati banget loh dia misalnya ada tetangganya yang jatuh dibantuin tanpa kita minta. Itu tuh kelebihan yang kadang-kadang orang tua nggak sadar. Padahal itu nggak semua anak bisa kayak gitu. Atau misalnya anak kita ini dia bagus banget dia kalau lagi ngarang cerita, lagi bercerita, apapun itu kita perlu tahu area yang anak kita kuasai itu apa, supaya kita sadar juga. Kalau lagi bandingin sama anak lain, kita bandinginnya jangan cuma satu aspek. Jangan bandingin kekurangan anak kita sama kelebihan anak orang. Nggak akan pernah ketemu. Akan selalu beda mungkin. Tapi kita bandinginnya secara keseluruhan. Oh, si anak ini, oh iya ya, dia kayaknya emang pinter deh, gambarnya emang bagus misalnya. Oh, anak ini tuh udah bisa loh bahasa Cina gitu misalnya, bisa Mandarin, udah jago. Tapi, oh iya ya, tapi anak kita tuh udah bisa juga misalnya menghitung. Kayaknya tetangga itu kayak belum bisa deh. Atau anak kita tuh lebih ramah.
si orang itu tuh si sepupunya misalnya kayak dia lebih kaku deh kalau ngomong gitu. Jadi kalaupun mau bandingin sama anak lain, bandinginnya tuh secara menyeluruh, jangan cuman satu dua aspek aja. Gitu ya. Dan sebisa mungkin tidak ditampilkan di depan anak. Karena kita juga nggak mau anak kita tiba-tiba bilang kan, Papa kok handphonenya ini nggak kayak Om gitu. Kita juga nggak mau ya digituin sama anak ya. Jadi jangan banding-bandingin anak di depan dia. Kalaupun kita punya kekhawatiran tentang perkembangannya, misalnya itu wajar, tapi jangan sampai kita tampilkan di depan anak gitu. Itu didiskusiin aja sama pasangan di balik layar. Mungkin perlu penanganan khusus. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Faras. Ini sangat mencerahkan yang disampaikan. Sahabat Tetela, karena waktu juga yang membatasi kita ya. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di grup. Nanti akan coba kami sampaikan dan diberikan jawabannya begitu ya. Sedikit saya apa namanya rangkum poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Faras. Tadi turning point-nya itu kira-kira di usia 7 tahun begitu ya, untuk kemudian apa namanya ibadah ini bisa lebih ketat disampaikan begitu dijalankan, tetapi juga pengenalannya sudah perlu dilakukan sebelum usia 7 tahun begitu. Dan pengenalan ini juga diberikan dalam koridor membentuk kebiasaan, bukan untuk mencapai target begitu ya, agar agama bisa dikenal dan dibiasakan dalam kondisi yang menyenangkan atau yang fun begitu. Jadi juga apa yang tadi disampaikan, kenalkanlah sisi agama itu yang lebih ke arah kasih sayang, penyayang dan sebagainya begitu, bukan yang kemudian lebih menghukum, apa namanya, memberikan teguran dan seterusnya. Kemudian eh, yang terakhir adalah jangan hanya mengejar ritual ibadah tanpa menanamkan akidah. Gitu. Saya rasa itu rangkuman dari yang bisa di apa namanya disarikan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Faras pada sore hari ini, sangat mencerahkan dan tadi juga komprehensif begitu, karena tidak hanya mencakup terkait puasa tapi juga bagaimana mengajarkan atau mengenalkan agama dalam berbagai aspeknya. Dan untuk menutup sesi ini, boleh minta tolong kepada para peserta juga yang memungkinkan untuk membuka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan dari sesi pada sore hari ini. Yang belum bisa